Anak-anak, kita sudah bertemu kembali lagi. Apa kabar? Semuanya baik-baik? Mudah-mudahan pembelajaran kali ini semua dalam keadaan sehat ya. Oke, mari kita mulai. Yaitu kita nanti masuk dengan tema 5, subtema 3, yaitu tentang sikap kepahlawanan. Sikap kepahlawanan, yaitu pembelajaran 1 sampai dengan 3. Bahasa Indonesia, yaitu mengisi tabel KW berdasarkan gambar. Tabel KW sudah tahu kan? Know and what do you want know, gitu ya. Tabel KW berisi apa yang diketahui dan ingin diketahui lebih lanjut tentang sesuatu hal. Untuk lebih memahaminya, lakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah amati gambar yang ada di situ, apa yang diketahui dan ingin diketahui lebih lanjut ya. Itu langkah-langkahnya, itu amati gambar dulu. Nah, kemudian baru dapat dibuatkan tabel KW-nya, ya seperti itu. Kalian dapat lihat itu, yaitu apa yang diketahui tentang para pahlawan nasional Indonesia dan apa yang ingin diketahui lebih lanjut tentang para pahlawan nasional Indonesia. Kita lihat yang kolom yang pertama, apa yang diketahui. Itu kita bisa mengetahui tentang asal daerah beberapa pahlawan nasional Indonesia yang tadi di dalam gambar itu, yaitu diantaranya Cut Nyadin, ini berasal dari Aceh, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Barat, Kapitan Patimura dari Maluku, Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, Dewi Sartika dari Jawa Barat, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, dan Slas Papare dari Papua. Sedangkan yang ingin kita tahu lebih lanjut yaitu perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan tersebut sehingga disebut sebagai pahlawan nasional. Itu yang kita ingin ketahui lebih lanjut. Yang berikutnya yaitu sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh pahlawan-pahlawan tersebut. Nah, setelah kalian mengisi itu tabel KW-nya, langkah berikutnya yaitu mendapat informasi tambahan, tuliskan ke dalam buku catatan. Yaitu sebagai berikut, seperti Cut Nyadin. Nah, itu bisa kalian baca situ. Beliau berjuang melawan penjajah Belanda pada masa Perang Aceh. Cut Nyadin bersama suaminya bernama Teuku Umar bertempur melawan Belanda. Sikap yang dimiliki Cut Nyadin ini harus diketahui adalah gigih, pantang menyerah, dan berani melawan Belanda. Kita lihat berikutnya Pangeran Antasari dari Banjarmasin tadi. Beliau merupakan Sultan Banjar yang berjuang untuk mengusir Belanda dari Banjar. Dia memiliki semangat yang berkobar dalam perjuangannya dan pantang menyerah. Berkali-kali Belanda membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah, namun dia tetap pada pendiriannya. Berikut lagi Kapitan Patimura, itu kalian sudah ketahui, berasal dari Maluku tadi, yaitu memimpin rakyat Saparua melawan penjajah Belanda. Dalam perjuangan menentang Belanda, dia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore. Juga raja-raja dari di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Dia memiliki sikapnya kerja keras, rela berkorban, pantang menyerah, teguh pada pendirian, pemberani, dan mendahulukan kepentingan umum. Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Beliau adalah seorang raja di daerah Toba.
Sumatera Utara, sekaligus pejuang yang melawan Belanda. Sikap kepahlawanan yang dimilikinya adalah berkarisma, rendah hati, membela kebenaran dan keadilan, berani serta bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukannya. Kita lihat berikutnya, Dewi Sartika. Ini beliau adalah tokoh perintis pendidikan kaum wanita. Dia berasal dari Jawa Barat ya. Dia tak patah semangat dan bertekad mendirikan sekolah perempuan. Dia akhirnya mendirikan sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung. Dewi Sartika berusaha keras mendidik anak-anak gadis agar kelak menjadi ibu rumah tangga yang baik, bisa berdiri sendiri, luas dan terampil. Berikutnya adalah Pangeran Diponegoro, berasal dari Yogyakarta itu. Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi. Perjuangan itu dilakukan saat terjadinya perang di Ponegoro. Beliau tidak senang sikap Belanda yang membebani rakyat kecil dengan pajak tinggi dan tidak menaati adat istiadat yang berlaku. Beliau memiliki sikap rela berkorban. Hal ini terlihat pada saat dia menyerahkan diri kepada penjajah Belanda dan menukarkan dirinya dengan sisa tawanan pasukannya yang masih hidup. Berikutnya adalah Silas Papare, ya, dari Papua itu. Dia adalah seorang pejuang menyatukan Irian Jaya yang sekarang namanya Papua ke dalam wilayah Indonesia. Dia sangat gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua, sehingga sering berurusan dengan aparat keamanan Belanda dalam memerangi kolonialisme Belanda. Kita lihat berikutnya, yaitu yang kedua, bagian yang berikutnya. Masih dengan bahasa Indonesia. Yaitu mengisi tabel KW berdasarkan lini masa, ya, jarak waktu, ya. Dalam tabel KW, informasi bisa ditulis berdasarkan gambar. Selain itu, tabel KW dapat diisi berdasarkan lini masa, ya. Lini masa adalah garis waktu yang menunjukkan urutan peristiwa. Itu namanya lini masa. Tabel KW berdasarkan lini masa seperti di bawah ini. Kalau kalian bisa lihat, yaitu masanya itu kalau berdasarkan itu tahunnya sudah ketahuan. Sedangkan lihat itu Hindu 395 tahun Masehi, sedangkan Buddha 850 Masehi, Islam 1653 Masehi, sedangkan penjajahan itu dimulai dengan itu 1945. Tokoh yang ada, kita lihat dari tokohnya itu, yaitu Raja Mula Warman, ya. Kemudian Bala Putra Dewa itu dari Buddha. Terus Sultan Hasanuddin, ya, yang di Gua Talo itu di Makassar. Kemudian Insinyur Soekarno. Kita lihat sikap kepahlawanannya, yaitu Raja Mula Warman itu mencintai rakyat dan berani melawan perompak, ya, para begal-begal di laut itu, perompaknya, ya. Kemudian untuk yang Buddha Bala Putra Dewa itu membangun armada laut yang kuat dan ekonomi kerajaan Sriwijaya. Sedangkan di masa kerajaan Islamnya, Sultan Hasanuddin dari Gua Talo tadi berani, gigih, arif, dan bijaksana dalam melawan Belanda. Sedangkan pada zaman penjajahan tahun 45, yaitu oleh Insinyur Soekarno mengutamakan musyawarah untuk mufakat, berani dan rela berkorban
untuk kepentingan negara. Nah, itu dapat kalian lihat sikap-sikapnya kan. Berdasarkan lini masa atau garis waktu tadi, kalian dapat mengetahui tentang sikap kepahlawanan dari masa ke masa. Nah, itu mengenai bahasa Indonesia. Sekarang kita ke ilmu pengetahuan sosial. Sikap kepahlawanan dan pengaruhnya. Sikap kepahlawanan adalah sikap yang menunjukkan keberanian dan pengorbanan yang tinggi dalam berjuang mencapai suatu hal. Bangsa Indonesia memiliki banyak pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Sebagai bangsa yang baik, kita harus mengenal dan meneladani sikap para pahlawan seperti berani dalam bertindak maupun mengambil keputusan secara tepat dan benar, pantang menyerah dalam menghadapi kegagalan, dan terus berupaya untuk mencapai keberhasilan, rela berkorban, bersedia dengan ikhlas memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan harta untuk kepentingan orang lain dalam hal kebaikan, membela kebenaran dan keadilan, berjiwa patriotisme atau cinta tanah air, yaitu mengabdi, membela, memelihara, dan melindungi tanah air dari berbagai ancaman yang ada, menjaga persatuan kesatuan untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesejahteraan bersama, kerjasama dan bertanggung jawab yang dapat menumbuhkan sikap partisipasi dalam kelompok dan memberikan sumbangsi kepada masyarakat, berjiwa besar dengan menonjolkan kejujuran, keberanian, dan perjuangan. Kesatria berarti berani mengakui kesalahan serta bertanggung jawab segala ucapan dan tindakan yang dilakukan. Kemudian sikap yang terakhir yaitu berperilaku terpuji, yaitu segala tindakan, perilaku, dan tutur kata dapat dijadikan contoh bagi orang lain. Sekarang kita ke ilmu pengetahuan alam IPA. Yang kita bahas adalah percobaan dengan cermin datar, cermin cembung ya, cermin cembung dan cermin cekung. Cermin adalah salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cermin dapat membentuk bayangan benda yang nampak seperti aslinya karena permukaan cermin menghasilkan pemantulan yang teratur. Ada 3 jenis cermin berdasarkan permukaannya, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Perbedaan ketiga cermin tersebut yaitu cermin yang biasa digunakan untuk berkaca, untuk rias itu, ya, ini namanya cermin datar atau dikatakan itu cermin datar. Kaca spion pada mobil atau bagiannya cembung, sendok, seperti sendok itu, kelihatan bagian cembungnya, cermin cembung itu namanya. Kemudian bagian cekungan pada sendok sendiri, itu adalah cermin cekung. Itu kamu bisa lihat gambarnya yang ada di situ, udah ketahuan kaca spionnya dengan cerminnya itu. Sekarang kita lihat berikutnya yaitu cermin datar. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar antara lain. Sifat bayangan itu apa saja? Yaitu pertama, ukuran bayangan sama dengan ukuran benda. Itu sama. Di mana dengan jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Kemudian, bagian kanan benda akan menjadi bagian kiri bayangan. Itu kamu bisa lihat di gambar itu. Misalnya tangan kananmu akan menjadi tangan kirimu dalam bayangan di cermin. Bayangan tidak berbentuk pada layar sehingga bersifat semu atau maya. Selain itu bayangan benda juga tegak atau tidak terbalik. Cermin cembung, yaitu cermin yang permukaannya melengkung keluar. Jadi melengkung keluar, lihat di kaca spionnya itu.
ya. Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya. Menyebarkan cahaya. Contohnya yaitu kaca spion pada kendaraan, kaca pengawas di pasar atau swalayan, itu kamu bisa lihat gambarnya itu. Di pasar swalayan, cermin di persimpangan jalan, itu juga mereka pasangnya oleh lalu lintas, itu pasangnya itu cermin yang gede di sudut-sudut itu. Sifat bayangan pada cermin cembung yaitu tegak, diperkecil, dan bayangan tidak terbentuk pada layar, yaitu alias maya atau semu. Cermin cekung. Berikutnya kita lihat cermin cekung. Adalah cermin yang permukaan pantulannya berbentuk cekungan. Cekung berarti melengkung ke dalam. Bagian permukaan depan cermin ini lebih cekung dibandingkan bagian pinggirnya. Nah, contoh kita lihat itu ada itu contoh bagian permukaannya ya, cermin cekung yaitu lampu senter dan lampu mobil. Ya, itu lampu senter dan lampu mobil. Bayangan pada cermin cekung terbagi menjadi dua jenis sebagai berikut, yaitu jika benda berada di dekat cermin, maka bayangan benda bersifat tegak, diperbesar, dan maya atau semu. Jika benda berada jauh dari cermin, maka bayangan benda bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan nyata adalah bayangan yang terbentuk di depan cermin. Nah, langkah-langkah percobaan pada cermin, baik cermin datar, cekung, atau cembung, itu dapat kalian lihat pada buku paketmu tema 5 kelas 4 halaman 122. Itu kan bisa. Itu langkah-langkah untuk percobaannya. Bisa buat percobaan dari situ. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya, yaitu tentang periskop, ya, alat-alat elektronik yang digunakan itu pada bagian atas kapal selam, biasanya digunakan di kapal selam. Terdapat alat seperti pipa panjang, kamu lihat pipa panjang yang ada di situ, ya, pipa panjang yang bisa diputar ke segala arah. Alat ini disebut dengan nama periskop. Fungsi dari periskop adalah untuk melihat dan mengamati keadaan di permukaan laut. Itu fungsinya. Periskop menggunakan dua cermin datar yang berada di dasar dan di bagian ujung periskop. Dalam penggunaannya, periskop menggunakan dua sifat cahaya, yaitu cahaya dapat merambat lurus dan dapat dipantulkan. Bayangan yang dihasilkan oleh periskop sama persis dengan benda aslinya karena periskop menggunakan cermin datar. Langkah-langkah percobaannya kalau mau membuat percobaan itu juga sama, buku paket tematik tema 5 halaman 131. Kemudian ya, sekarang kita akan ke PPKN, yaitu pengamalan sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita lihat itu meneladani sikap kepahlawanan adalah meniru dan melaksanakan sikap-sikap yang telah ditunjukkan oleh para pahlawan. Sikap-sikap tersebut memiliki pengaruh terhadap tingkah laku orang lain karena dinilai mulia dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa maupun umat manusia. Contoh sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari dapat kamu lihat pada tabel. Yaitu kita lihat yang pertama, membela kebenaran dan keadilan. Itu adalah pengamalan sila yang ke-5. Bagaimana pengamalan hari-hari kamu bisa bacakan di situ. Yang kedua yaitu sikapnya keberanian. Nah, itu adalah pengamalan sila kedua. Nah, pengamalan sehari-hari bisa kamu lihat di situ, bisa bacakan. Kemudian yang ketiga yaitu rela berkorban, itu pengamalan sila ketiga.
Sama juga pengalaman sehari-hari bisa kamu lihat situ. Kemudian yang keempat yaitu cinta tanah air, nasionalisme. Ini merupakan pengamalan sila ketiga Pancasila. Kemudian yang kelima yaitu kesatria. Ini mengamalkan Pancasila sila yang kelima. Mengenai pengamalan sehari-hari bisa kamu lihat situ. Kemudian yang keenam yaitu pantang menyerah, yaitu sebagai pengamalan sila yang ketiga. Pengalaman juga sama kamu bacakan di situ. Sekarang kita masuk kepada seni budaya dan prakarya, yaitu menyanyikan lagu Hari Merdeka sesuai dengan tinggi rendahnya nada. Yang pertama, Indonesia menyatakan kemerdekaan tanggal 17 Agustus, bebas dari penjajahan. Nah, itu kamu bisa bacakan terusnya. Untuk mengenang peristiwa kemerdekaan tersebut, oleh Bapak H.S. Mutahar menciptakan sebuah lagu berjudul Hari Merdeka. Kamu bisa nyanyikan kan? Itu dinyanyikan, biasanya nyanyikan tiap HUT proklamasi kemerdekaan. Lagu ini mengandung makna agar rakyat Indonesia mencintai tanah air, mempertahankan kemerdekaan, dan mensyukuri rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa atas kemerdekaan tersebut. Itu maknanya. Sebagai penerus bangsa yang baik, kita harus menghargai jasa pahlawan yang telah mengorbankan harta, jiwa, dan raganya untuk mendapatkan kemerdekaan. Nah, lagu Hari Merdekanya dengan nada tinggi, rendahnya itu temponya bisa kamu lihat itu, serta ketukannya yang menghentak. Dia memiliki birama 2/4, berarti dalam satu birama itu ada 2 nada, ya, mempunyai nilainya 2, ya. Lalu kamu nanti nilainya 1/4, tapi ada 2 nada di dalamnya. Kemudian kita bisa lihat contoh-contoh lagu situ. Yang diberi tanda merah itu berarti kamu harus nyanyi secara tegas. 17 Agustus tahun 45. Ya, tidak boleh nyanyi lembek-lembek, nggak bisa. Ya, itu yang lain kamu bisa pelajari dari sampai di bagian bawah. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang berikutnya. Terima kasih.